di sini aku akan menjelaskan tutorial tentang akurat online manufaktur. Perkenalkan, saya Emi Widya Putri dari Fakultas Ekonomi Unisula. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita login di Accurate. Lalu kita isi menggunakan email kita dan sandi yang telah kita buat. Nah, lalu kita akan memasuki kelas yang akan kita kerjakan. Nah, lalu kita di persiapan awal Accurate Online, kita klik pengaturan, lalu preferensi perusahaan. Nah, kita isi informasi perusahaannya seperti ini. Terutama nama perusahaan diisi PT Kopi kita, level distribusi diisi produsen, bidang usaha diisi makanan dan minuman, serta tanggal mulai dan metode biaya persediaan yang telah ada di dokumen yang telah ditentukan seperti di samping ini. Nah, sebelum kita berpindah ke sistem Accurate, kita telah mempersiapkan beberapa daftar laporan yang dibutuhkan dalam file Excel untuk data persiapan awal, yaitu kita ke buku besar, terus klik daftar akun perkiraan. Nah, lalu kita klik yang hijau. Nah, setelah itu kita klik impor data. Kita masukkan datanya dari file Excel kita. Nah, ini kita klik. Lalu kita menuju file. Nah, setelah diambil ini udah muncul daftar akun dari filenya. Lalu kita klik unggah. Kita tunggu. Nah, ini udah ada, lalu kita lanjutkan saja. Nah, ini dicentang lakukan update jika data sudah ada. Nah, kita lanjutkan saja. Klik. Nah, setelah itu kita mengimpor data, lagi proses ya. Nah, sudah berhasil 59 data sesuai yang ada di dokumennya tadi. Ini total keseluruhannya ada 66 akun. Bisa diteliti lagi ya dengan yang ada di dokumen, sudah cocok apa belum. Lalu setelah itu kita lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Seperti di samping ini, fitur dasarnya seperti PPN 11%, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Nah, ini jangan lupa pajaknya dicentang, udah ada. Lalu kita cek ke penjualan. Nah, sudah ada penawaran penjualan, retur penjualan, dan jasa pengirimannya sudah dicentang. Lalu syarat tenggang waktunya juga sudah dicentang ya. Kita biarin aja. Nah, lalu kita cek ke menu pembelian. Sudah ada PO atau pesanan pembelian atau belum. Nah, ini sudah ada, sudah dicentang, jadi kita biarkan saja. Setelah itu kita ke menu persediaan ya. Nah, di perusahaan ada memproduksi atau merakit barang. Nah, ini sudah ada produksi sederhana, sudah dicentang, jadi kita biarkan saja. Nah, untuk fitur-fitur yang lain kita biarkan saja, jangan dihilangi centangnya. Soalnya tidak ada petunjuk di file tadi untuk menghilangi centang. Nah, tadi kan kita sudah mengupload akun perkiraan dari file. Lalu selanjutnya kita mengimpor daftar barangnya. Nah, kita ke persediaan, barang dan jasa. Nah, diklik. Lalu tunggu. Nah, seperti yang tadi kita klik hijau, lalu impor, tambah. Nah, impor dari file, kita masukkan saja filenya. Nah, ini sudah keluar, kita unggah saja. Nah, kita klik lanjutkan, lalu kita jangan lupa centang. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Oke, kita mengimpor data, kita tunggu
sampai berhasil. Nah, ini udah ada 8 data yang berhasil sesuai dengan data kita tadi ya, ada 8, jadi harus cocok. Ini dihitung lagi. Lalu kita impor daftar pelanggan. Nah, ini di samping juga sudah ada ya. Kita klik impor data. Nah, seperti tadi kita masukkan file dari Excel-nya. Nah, ini sudah muncul ya, kita unggah saja. Seperti tadi, kita klik lanjutkan. Lalu jangan lupa kita centang. Setelah itu klik lanjutkan lagi. Nah, kita mengimpor data sampai berhasil ya. Nah, sudah ada 5 data yang berhasil. Jadi sudah benar ya sesuai data yang di samping ini. Nah, selanjutnya kita impor daftar pemasoknya. Sudah ada itu, kita klik saja impor data. Lalu kita tunggu. Nah, seperti tadi kita upload file dari Excel. Dan sudah ada, kita unggah saja. Kita klik. Kita tunggu. Nah, kita lanjutkan dan kita centang. Lalu kita lanjutkan lagi. Seperti yang tadi, sama. Nah, lalu kita tunggu saja sampai datanya muncul. Nah, sudah berhasil sesuai dengan 4 data yang di daftar pemasok. Kita tutup. Nah, kalau sudah diimpor semua, biasanya ada centang hijau di samping itu. Nah, ini 3-3-nya nanti akan ada centang. Karena ini belum di-refresh, jadi belum ada. Nah, sesuai gambar di samping, kita akan menginput daftar aset tetap. Nah, kita klik menu aset tetap, kita cari. Nah, ini. Lalu kita klik kategori aset. Nah, lalu kita tunggu. Ini sudah muncul, kita klik saja. Nah, lalu kita isi saja seperti tanah. Nah, kita tulis. Lalu kita klik simpan. Nah, kita lanjutkan, kita isi gedung. Nah, lalu kita simpan. Nah, kita lanjut isi peralatan. Nah, lalu klik simpan. Kita isi sampai kendaraan. Nah, ini kita cek, klik hijau. Sudah ada atau belum? Nah, sudah ada 4 data. Nah, lalu kita input kategori aset tetapnya. Nah, ini. Lalu kita klik kategori aset tetap, lalu kita klik hijau. Seperti tadi, kita impor data. Nah, impor. Nah, sudah ada, kita langsung unggah saja. Kita tunggu, kita lanjutkan. Nah, ini lanjutkan saja karena sudah ada masuk semua. Nah, ini sudah ada, kita tutup saja. Nah, ini sudah muncul semua, berarti sudah masuk ya. Nah, setelah itu kita lakukan proses akhir bulan. Nah, ini klik perusahaan, klik proses akhir bulan, lalu kita tunggu. Nah, sudah. Nah, ini dipilih bulan Desember. Nah, kita pilih tahunnya 2023. Setelah itu kita simpan saja. Nah, kita pergi ke daftar laporan, kita cek. Nah, kita cek neraca induk kontrolnya sudah sama atau belum seperti di file. Nah, ini diisi seperti tadi, tanggalnya 31 Desember 2023. Lalu kita klik tampilkan.
Nah, ini sudah muncul. Kita lihat balance atau tidak. Nah, jumlah liabilitas dan ekuitasnya sama atau tidak sama jumlah asetnya. Ini 944.780 juta. Kita cek yang total liabilitas dan ekuitasnya apakah sama atau tidak. Nah, ini kita cek ternyata sama ya, 944.780 juta. Nah, setelah itu kita ke persiapan awal manufakturnya. Kita install dulu ketik ke menu pengaturan, lalu Accurate Store. Nah, kita pilih yang Accurate Manufaktur. Nah, kita install saja. Nah, kalau sudah selesai ini akan muncul ini. Kita lihat saja. Dan sudah ada ini. Nah, ini sudah ada tulisan manufaktur. Kita buka. Nah, sudah ada. Lalu kita ke persiapan awal. Kita klik pengaturan. Lalu preference. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita klik manufaktur di bawah. Nah, itu manufaktur. Lalu pekerjaan dalam proses diisi, persediaan dalam proses. Nah, ini sudah ada, kita klik saja. Lalu kita ke selisih biaya produksi, kita ketik selisih biaya produksi. Nah, ini kita klik saja. Setelah itu kita centang alokasi biaya varians produksi. Nah, ini dicari ke bawah. Nah, udah ada, kita centang saja. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita input alokasi biaya produksi, kita klik pengaturan, lalu preference, kita klik. Nah, setelah itu kita klik akun perkiraan, kita cari di bawah, nah diklik, lalu kita ke beban. Nah, di akun beban kita isikan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu kita klik simpan saja. Nah, lalu kita tambahkan biaya produksi menjadi barang baru. Kita klik di persediaan, lalu barang dan jasa. Nah, setelah itu kita isikan saja upah tenaga kerja langsung di nama barangnya. Setelah itu kita ganti jenis barangnya menjadi biaya produksi. Nah, ini. Lalu satuannya kita isi hari ya, karena upah tenaga kerja langsung satuannya per hari. Nah, kita cek di pembelian. Nah, lalu akun kita isi beban menjadi biaya tenaga kerja langsung, yaitu kodenya 5104. Nah, lalu kita simpan. Lalu kita tambah lagi untuk biaya overhead pabrik, masih sama seperti tadi, kita isi. Nah, ini untuk nama barangnya kita isi biaya overhead pabrik.
Nah, lalu kita ubah jenis barang menjadi biaya produksi. Nah, satuannya jangan lupa diisi hari ya. Nah, jangan lupa diganti akunnya. Nah, bebannya biaya overhead pabrik dengan nomor akun 5103. Lalu kita klik simpan saja. Setelah itu kita input standar biaya produksi. Nah, kita ke menu manufaktur. Lalu klik standar biaya produksi. Nah, kita sesuaikan tanggal dan tahunnya yaitu 1 Januari 2024. Nah, setelah itu kita ambil produknya yaitu ini, diklik ambil. Nah, setelah itu klik daftar barang dan jasa. Nah, setelah itu kita cari saja bahan baku. Lanjut kita centang semuanya saja karena ingin diambil semuanya. Kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita ambil lagi untuk bahan penolongnya. Nah, ditulis saja. Ketika sudah tersedia semuanya ini sesuai daftar, kita lanjutkan. Lalu kita ambil lagi untuk upah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, ini ditulis saja di daftar barang umum. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita isi untuk biaya overhead pabriknya kan masih kosong. Jadi kita isi sesuai dengan petunjuknya. Kita isi 500.000 per hari. Nah, kalau sudah kita isi juga upah tenaga kerja langsung sebesar 2 juta per hari. Nah, setelah diteliti semua harga dan produknya, lalu kita simpan saja. Setelah itu, kita input formula produksinya, yaitu klik manufaktur, klik formula produksi. Nah, setelah itu kita isi saja produk utamanya, yaitu kopi kita coffee drink. Lanjut kita isi kuantitasnya 200 dus. Nah, setelah itu kita pilih produknya satu persatu dari bubuk kopi sebanyak 50 kilo. Kita input saja. Lalu klik lanjut. Lanjutkan input semua barangnya seperti air 10 liter, gula 35 kilo, creamer sampai dengan krim bubuk. Lanjut input bahan penolongnya seperti kemasan botol kopi kita sebanyak 4.800 dan kardus kopi kita sebanyak 200 dus. Nah, setelah itu kita input biaya produksi seperti upah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik di berbeda tempat ya guys. Nah, ini di bawah rincian bahan baku. Nah, kita input saja 2 hari. Nah, lanjut. Nah, lalu lanjut input overhead pabriknya karena 1 hari. Nah, lanjut. Nah, untuk keterangannya kita bisa isi saja formula produksi. Setelah itu kita simpan.
Setelah ini, kita lanjut ke transaksi bulan Januari. Nah, kita masuk di menu pembelian. Lalu kita klik saja faktur pembelian. Karena kita akan melakukan pembelian kredit ke PT Abadi Guna. Nah, pemasoknya diisi Abadi Guna. Lalu kita isi tanggalnya 2 Januari 2024. Lalu kita input kode nomor faktur pembeliannya. Lalu kita input nama barangnya seperti bubuk kopi 100 kilo sebesar 60.000. Lalu kita input semuanya, air 150 liter sebesar 5.500. Lanjutkan input semua nama barang serta kuantitas dan harga satuannya. Lalu jangan lupa cek semua harganya sudah benar atau belum. Lalu klik simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 5, yaitu melakukan penjualan tunai kepada pelanggan umum. Nah, kita klik ke menu penjualan. Lalu kita klik faktur penjualan. Nah, kita isi pelanggan dengan nama pelanggan umum. Lalu jangan lupa ganti tanggalnya menjadi 5 Januari 2024. Nah, lalu kita isikan barangnya yaitu kopi kita coffee drink sebesar 60 dus. Lalu kita ke proses pembayarannya saja karena tunai. Nah, kita isikan di banknya, tulis bank saja. Lalu kita isi nilai pembayarannya sebesar 9.990.000. Jangan lupa ganti tanggal bayarnya menjadi 5 Januari 2024. Nah, kalau sudah, kita klik simpan saja. Nah, kita cek apakah sudah lunas. Nah, sudah. Lanjut ke rencana produksi tanggal 6, yaitu kita klik manufaktur, lalu klik rencana produksi, lalu kita tulis saja rencana produksi kita, yaitu produksi kopi kita batch 1. Lalu kita klik ambil untuk mengambil bahan baku produksinya. Nah, kita tulis saja kopi kita. Nah, kita ingin 200 dus. Lalu, jangan lupa ganti tanggal mulainya dari tanggal 6 sampai tanggal 7. Dan kita bisa tulis keterangannya, yaitu perencanaan produksi kopi kita batch 1. Lalu kita klik simpan. Lalu kita lanjut membuat perintah kerja. Kita klik manufaktur, lalu klik perintah kerja. Nah, setelah itu kita isi saja rencana produksi yang tadi. Nah, setelah itu kita ganti saja tanggalnya menjadi tanggal 6/1/2024. Nah, kita jangan lupa ganti nomor WO-nya. Nah, di nomor perintah
diganti nomor WO yang tertera, yaitu WO 01001. Lalu kita klik simpan. Lalu lanjut kita membuat bahan baku. Nah, kita klik manufaktur, lalu pengambilan bahan baku. Nah, kita isi perintah kerja. Nah, WO yang tadi kita klik saja. Nah, lalu kita ganti nomornya menjadi nomor MR01001. Nah, jangan lupa ganti tanggal menjadi tanggal 6/01/2024. Nah, lalu kita ambil barang baku. Nah, kita klik saja. Kita tunggu dan kita centangkan semuanya. Lalu kita lanjut. Nah, lanjut kita bisa isi keterangannya. Jadi, pengambilan bahan baku. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Lalu kita lanjutkan transaksi nomor 7, yaitu penyelesaian barang jadi. Nah, ini klik saja. Nah, kita isikan saja nomor WO-nya. Nah, lalu kita ganti saja nomor penyelesaiannya dengan nomor yang telah tertera. Nah, jangan lupa ganti tanggalnya menjadi tanggal 7 bulan 1 2024. Lalu kita tuliskan saja produknya. Nah, ini otomatis keluar dari WO-nya. Nah, lalu kita proses. Nah, kita selesaikan ganti tanggal. Lalu kita simpan saja. Lanjut ke transaksi tanggal 9, yaitu melakukan penjualan tunai kepada toko Jati Asih. Nah, kita klik saja penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, kita isikan saja pelanggannya, yaitu toko Jati Asih. Lalu jangan lupa ganti tanggalnya, yaitu tanggal 9 Januari 2024. Nah, lalu kita isi nama barangnya, yaitu kopi kita coffee drink. Nah, lalu kita isikan saja kuantitas pesanannya, yaitu 200 dus. Nah, kalau sudah, kita lanjut saja, klik lanjut. Nah, karena sudah selesai, kita simpan saja. Nah, lalu kita lakukan pelunasan penjualan, yaitu kita klik penjualan. Nah, kita klik pelunasan penjualan. Lalu kita tulis saja terima dari toko Jati Asih. Lalu kita isikan saja pembayarannya dari bank. Nah, setelah itu kita tuliskan saja nilai pembayarannya, yaitu yang ada di faktur. Nah, setelah itu jangan lupa ganti tanggalnya ya, sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 9 bulan 1 2024. Nah, karena sudah selesai semua, kita simpan saja.
Nah, kita cek sudah lunas atau belum, kita refresh. Nah, ini sudah ada tulisan lunas ya. Lalu kita lanjutkan transaksi terakhir yaitu tanggal 16, yaitu pembelian bahan penolong kepada Avi Grabia. Nah, kita klik ke penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Nah, kita sama kayak tadi isikan namanya, diisikan saja Avi Grabia, ditulis, lalu tanggalnya diganti ke 16 Januari 2024. Nah, lalu kita tulis saja kemasan botol kopi kita. Jangan lupa isikan kuantitasnya yaitu 10.000. Nah, jangan lupa isikan juga harganya yaitu 500. Lalu kita masukkan barang kedua yaitu kardus sebanyak 300 dus. Jangan lupa diisi juga. Nah, setelah itu kita ganti nomor fakturnya seperti yang tertera. Nah, setelah itu kita simpan saja kalau sudah. Nah, untuk pembayaran kita klik hijau. Nah, lalu kita klik lagi, kita ambil, lalu pembayaran. Nah, ini ditulis saja melalui bank dan nominal pembayarannya diinput. Setelah itu tanggalnya juga diganti, tanggal 16. Nah, kita simpan. Nah, sampai ini dulu ya tutorialnya teman-teman. Aku pamit dan sampai jumpa kembali.